Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya mengenai panggilan menjadi guru pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia topik 1 mulai dari diri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Rezkiani dengan NPM 2421-1869-0452-019, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi. Pertanyaan pertama, siapa saya saat ini? Saya saat ini adalah seorang calon guru sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Siliwangi yang sedang berupaya menyiapkan diri serta menambah kapasitas diri agar bisa menghantarkan peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Jika saya ingin menghantarkan peserta didik menjadi manusia merdeka, maka saya harus merdeka terlebih dahulu. Artinya, hidup bersandar pada diri sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Belajar secara mandiri serta mengatur sendiri adalah bagian dari perjalanan saya menjadi manusia merdeka. Jika mengharapkan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan. Sebagai calon pendidik kelak, saya akan mendidik peserta didik sekaligus menanamkan nilai-nilai dan karakter yang positif, sehingga dapat menuntun peserta didik menjadi pribadi yang berprestasi serta beradab. Saya akan terus belajar untuk menunjang peran sebagai seorang pendidik kelak diiringi dengan konsep diri yang positif. Menurut saya, konsep diri yang positif merupakan proses yang berlangsung sampai akhir hayat. Konsep diri akan berkembang terus seiring bertambahnya pengalaman dan pengetahuan. Kemudian, saya sebagai calon pendidik sedang berusaha meningkatkan kompetensi guru yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi-kompetensi ini yang akan menjadi bakal saya untuk mendidik peserta didik kelak, sehingga mampu menghantarkan dan menuntun peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, bukan dosanya. Pertanyaan kedua, mengapa saya memilih menjadi guru? Saya memilih menjadi guru karena rekomendasi dari orang tua. Setelah itu saya merefleksikan diri dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya yakin dengan pilihan yang saya ambil? Setelah diingat-ingat kembali, ada beberapa hal yang membuat saya yakin menjadi seorang guru, yaitu mulai dari latar belakang keluarga, terinspirasi dari guru saya, dan memiliki motivasi dalam diri sendiri. Latar belakang kedua orang tua saya hanya karyawan wira swasta. Namun, sejak kecil saya diasuh oleh paman dan bibi yang berprofesi sebagai guru. Saat usia balita, saya sering diajak bibi ikut ke sekolah tempatnya mengajar, sehingga saya merasa memiliki kedekatan dengan lingkungan sekolah. Kemudian, saya terinspirasi oleh guru saya. Karena pembelajaran bersama guru tersebut, saya telah terinspirasi dan ingin mencoba melakukan hal yang sama. Selanjutnya, saya termotivasi untuk menjadi guru karena saat mampu memecahkan suatu soal dan tidak bisa, saya menjadi tertantang dan termotivasi untuk menyelesaikannya. Saat ini saya sadar bahwa guru merupakan profesi yang berat, karena tugas guru menghantarkan dan menuntun peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang merdeka. Guru merupakan seorang panutan bagi peserta didik, karena selain memberikan ilmu, guru juga harus mencontohkan perilaku yang baik. Sekecil ilmu atau contoh apapun yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan berarti bagi tumbuh kembangnya, karena guru adalah orang tua peserta didik saat di sekolah. Pertanyaan ketiga, bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak kepada peserta didik?
Cara saya menjadi guru yang berpihak kepada peserta didik adalah diawali dengan saya harus mengenali dan memahami karakteristik peserta didik. Mengenali dan memahami bahwa karakteristik peserta didik berbeda-beda, sehingga sebagai guru harus menganalisis kebutuhan karakteristik peserta didik. Saat ini peserta didik hidup berdampingan dengan teknologi dan menjadikan internet sebagai sumber utama untuk belajar. Dengan adanya perkembangan zaman seperti ini, diperlukan pembelajaran yang disesuaikan agar menjadi relevan sesuai perkembangan zaman. Jika peserta didik dituntun dengan baik, maka hasilnya pun akan baik pula. Kemudian hal yang saya lakukan adalah tidak menghakimi siswa. Artinya, saya akan memberi motivasi dan meyakinkan bahwa peserta didik mempunyai potensi. Melatih peserta didik untuk mandiri dalam berpikir dan belajar terhadap apa yang dipelajari. Kemudian saya juga akan mengapresiasi peserta didik yang telah melalui proses mulai dari gagal sampai berhasil dan proses-proses selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.